Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa di persidangan. Cukup. Baik, pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti pembekalan ujian kompetensi pada saat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada saat ini untuk mengikuti kegiatan pembekalan, yaitu pembahasan soal keperawatan komunitas dari saya. Langsung saja, ini ada 4 soal yang akan saya bahas ya. Kemarin saya diminta buat 4 soal. Jadi ini waktunya singkat ya. Jadi nanti kalau misalnya selesainya cepat, nanti waktu yang tersisa bisa untuk belajar mandiri. Baik, kita akan melakukan bahasan soal yang pertama. Ya, baik. Nah, ini ada soal kasus topiknya, sebuah komunitas remaja di tingkat A sedang diberikan informasi kesehatan tentang bahaya seks bebas oleh perawat komunitas. Kemudian diputarkan video tentang penyakit akibat seks bebas serta dibagikan leaflet informasi tersebut di aula SMA setempat. Pertanyaan soal: apakah nama kegiatan dalam proses keperawatan yang sedang dilakukan oleh perawat di aula sekolah tersebut? Apa? Implementasi. Ada yang lain? Sepakat? Ya, jadi kalau dilihat dari kasusnya ini memang jelas ya, jelas. Jadi ini kasusnya nggak begitu sulit ya soalnya. Bahwa perawat itu kan memutarkan video, memutarkan berarti kan melakukan istilahnya tindakan pemutaran video yang itu untuk menunjang penyuluhan kesehatan biasanya ya. Jadi ini merupakan implementasi ya. Kita lihat jawabannya. Ya, benar ya. Jadi implementasi tindakan keperawatan ya. Dimana kalau misalnya kita melakukan implementasi kalau di komunitas itu ya, ketika kita mengadakan penyuluhan ya, usahakan kita memberikan kegiatan yang bisa diterima oleh warga. Seperti ini, memutarkan video. Nah, kita lihat audiennya itu para remaja usia SMA. Usia SMA ini akan lebih tertarik apabila diputarkan video supaya penyuluhannya bisa mengena. Nah, ini salah satu implementasi keperawatan yang ada di komunitas, memutar video, kemudian juga membagikan leaflet ya. Nah, ini kalau kita melakukan tindakan keperawatan di komunitas ya, usahakan tindakan itu bisa istilahnya dimengerti bisa mudah dipahami oleh audiennya ya. Tentu kita bisa melakukan modifikasi tindakan ya, misalnya kalau misalnya nggak memutarkan video, kita mengajak misalnya dari pihak kepolisian, kita penyuluhan, kita datangkan dari pihak Babinsa penyuluhan. Nah itu misalnya bahaya narkoba, biasanya dari pihak kepolisian itu, setahu saya pernah saya lakukan itu melihatkan ya bentuk-bentuk narkotik itu seperti apa, dilihatkan. Kalau nggak secara fisik, ditampilkan di video ya. Nah ini cara kita nanti di dalam melakukan implementasi keperawatan di komunitas supaya audiennya itu lebih tertarik gitu loh. Karena komunitas itu orang banyak ya, orang banyak. Bagaimana caranya kita membuat orang banyak itu bisa ya menerima apa yang kita sampaikan ya. Sehingga teknik-teknik yang kita gunakan teknik yang menarik ya. Contoh memutar video, mengajak dari pihak kepolisian melihatkan contoh-contoh obat narkoba dan sebagainya. Nah, ini supaya lebih tahu gitu. Ya, ini soal pertama sudah kita bahas ya. Ada pertanyaan soal pertama? Ya.
Untuk di ujian kompetensi ini sebentar lagi kan ujian kompetensi kan ya? Ya. Ya itu tadi untuk di komunitas itu hampir sama dengan yang di keluarga, karena keluarga ini bagian dari komunitas. Kita perlu ya memahami teori-teori terkait tentang proses keperawatannya. Ya, seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa proses keperawatan di keluarga itu ada 5, di komunitas juga ada 5. Nah, termasuk salah satunya implementasi. Implementasi ini proses tahap yang keberapa? 5, bukan 5. Ya, 4 ya. Nah, kemarin kan sudah saya berikan jembatan kode ya. PD, PIE. Kalau yang terakhir itu dok itu tambahannya. P pengkajian, D penegakan diagnosa, I perencanaan, P perencanaan intervensi, I implementasi, E evaluasi. Yang di soal ini adalah I nomor 4. Nah, gitu ya. Itu cara gampangnya. Baik, soal pertama sudah kita bahas. Ya, berikutnya soal kedua. Sekelompok perawat sedang melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di sebuah balai desa. Pada pertemuan itu akan ditetapkan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan secara bersama untuk mengatasi masalah kesehatan di desa itu. Pertanyaan soal, apakah nama kegiatan yang dilakukan warga desa dengan para perawat itu? Apa? Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan kedua? Ya. Jadi ya? D. Ya, kita lihat jawabannya ya. Ya, baik, benar. Ya. Jadi di komunitas itu spesifiknya, ciri-cirinya kalau melakukan kegiatan kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Melalui apa? Melalui sebuah pertemuan. Pertama ada MMD1. MMD1 itu isinya apa? Perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan, permohonan izin untuk pengkajian, itu MD1. Ya, ini tolong dihafalkan ya MD. Kalau menurut saya sih kadang-kadang bisa orang yang membuat soal itu kadang-kadang MD1, 2, 3 itu dibikin soal yang ya agak sama gitu. Artinya apa? Serupa, hampir sama. Kemudian MD2 apa isinya? MD2 itu adalah karena di MD1 kan permohonan pengkajian. Berarti setelah itu kan pengkajian toh. Berarti MD2 adalah penyampaian hasil pengkajian, gitu. Kemudian penentuan rencana keperawatan bersama masyarakat. Nah, termasuk yang di sini. Penentuan rencana tindakan bersama masyarakat, ya. Jadi kita membuat perencanaannya, POA-nya kita sampaikan. Nah, nanti masyarakat itu gimana ini dari masyarakat? Apakah ada persetujuan atau tidak? Kalau misalnya masyarakat, oh ini nggak setuju nih mas, ini harinya nih, kalau hari Minggu itu masyarakat itu banyak yang mas, kemarin ada kegiatan gotong royong, jadi nggak bisa penyuluhan ini. Nah, tolong dirubah harinya. Nah ini adalah persetujuan dari masyarakat. Ya. Jadi itu ya DMD2 isinya penyampaian hasil pengkajian, perencanaan intervensi perawatan bersama masyarakat plus penyampaian POA di situ. Ya. Terus nanti yaitu penetapan perencanaan bersama masyarakat. Ya. Itu MD2. Kemudian MD3 isinya apa? Ya, evaluasi. Kan di dalam MD2 kan rencana sudah ditetapkan. Setelah itu kan melakukan rencana itu toh. Hari berikutnya melakukan rencana, berarti di MD3 adalah penyampaian hasil tindakan, gitu. Penyampaian hasil tindakan, kemudian evaluasi tadi, dan satunya lagi adalah pamitan karena di MD3 ini adalah terakhir ya, kalau mau praktek berakhir ya. Pamitan dan permohonan maaf dan ucapan terima kasih di MD ketiga ini. Biasanya di MD3 ini diberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada warga untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Jadi dulu itu pengalaman yang PN berapa ya? Kalau nggak salah PN 9 itu di Kaliurang, itu di daerah Jalan Kaliurang itu
mahasiswa yang pas waktu saya datang ke situ malam-malam itu menyampaikan pesannya ya mungkin karena begitu terkesan praktek di situ, dia sambil agak berkaca-kaca itu mau nangis gitu kan. Gitu. Itu pas pengalaman saya ketika bimbing mahasiswa MD3 di daerah Sleman gitu. Ini semua sudah komunitas ya. Nah, ini komunitasnya online ya kemarin ya. Ya nggak apa-apa karena memang kondisi saat ini ya memang menyesuaikan ya. Gitu. Pada kegiatan ini dilakukan penyampaian hasil pengkajian dan perencanaan intervensi yang sudah dibuat untuk persetujuan perwakilan masyarakat. Setelah disetujui maka hal itu merupakan penetapan intervensi perawatan bersama perwakilan masyarakat. Ini yang dibuat. Kalau yang di pilihan tadi ada rembuk desa itu katanya itu nggak ada ya, itu untuk variasi aja, variasi jawabannya. Makanya di 1, 2, dan 3 ini usahakan ya kita itu tahu isinya, apa sih isinya, sehingga nanti kita bisa membedakan. Baik, ada pertanyaan? Yang kedua? Nggak ada? Nah ini gampang-gampangnya. Ini saya harapkan Anda nanti komunitas keluarga lulus semua ya. Karena gampang-gampang, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak teori-teori dari keperawatannya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga ya. Soal 3, kasus vignette. Seorang perawat sedang berdiskusi dengan seorang anggota tim medis di aula sebuah puskesmas untuk membentuk tim penanggulangan masalah penyakit infeksi yang sedang terjadi di wilayah kerja puskesmas setempat. Pertanyaan soal: apakah bentuk kegiatan yang dilakukan perawat dengan tim medis di puskesmas tersebut? Gampang ini. Ayo. Apa? Ya, kolaborasi. Ada yang lain? Ini kosakata kita. Ini mengembangkan kosakata kita. Pengetahuan terkait dengan arti kata. Ada yang lain selain D ya tadi ya? Ada yang lain? Nggak ada? Ya, sepakat D ya, kolaborasi. Kita lihat fungsinya. Ya, baik, kolaborasi. Ya. Memang gampang-gampang ini ya. Kolaborasi itu apa? Ya, jadi kolaborasi itu artinya kerjasama ya. Jadi kalau di soal tadi kan berdiskusi dengan tim kesehatan ya untuk menanggulangi masalah infeksi yang ada di desa itu ya. Nah, itu merupakan sebuah kerjasama antar profesi kesehatan ya untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Jadi merupakan kolaborasi. Jadi kita pun di komunitas kita perlu kolaborasi ya, karena tindakan komunitas itu kebanyakan tindakan secara kelompok ya, secara tim ya. Jarang tindakan yang individu ya, kecuali yang keluarga asuhan, keluarga binaan itu nanti mengarahnya individu banyak. Tanggung jawabnya per individu. Kalau komunitas nanti tanggung jawabnya satu kelompok ya. Sehingga di dalam komunitas itu perlu adanya kerjasama, baik dengan profesi kesehatan lain maupun dengan aparat pemerintah maupun pihak lembaga swadaya masyarakat LSM. Itu kita perlu kerjasama ya, karena dengan kerjasama kegiatan kita akan lebih mudah ya, karena dijunjung bersama, didukung oleh bersama ya. Gitu. Ya, jadi di sini kita ya, nanti kalau misalnya Anda sudah lulus, Anda dari perawat komunitas ya, usahakan ya saling bekerjasama dengan pihak tim komunitas yang ada di situ. Kalau dari dokter itu biasanya ada kedokteran komunitas ya. Nah ini ya kegiatannya ya hampir sama di masyarakat itu. Tapi kalau dokter nanti kalau pemeriksaan kesehatan nanti dokter yang meriksa, memberikan obat, perawatnya nanti yang memberikan promosi, memberikan pemeriksaan fisik, CTP dan sebagainya. Baik, soal ketiga ada pertanyaan?
Tidak ada. Kita lanjut soal terakhir, soal 4 ya. Jadi 4 soal. Soal 4, kasus Meknet. Seorang perawat sedang melakukan kegiatan wawancara dengan seorang warga desa yang berada di tenda pengungsian akibat bencana gempa bumi dan tanah longsor. Warga desa itu mengatakan keluarganya trauma untuk tidur di rumah saat ini karena khawatir muncul gempa susulan. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan komunitas utama yang paling tepat dalam kasus tersebut? Salah. Yo, apa? Ini agak lebih agak lebih butuh pemikiran karena menentukan masalah keperawatan. Data utama di kasus ya. Kita lihat data utama di kasus. Itu pertama datanya ada kegiatan wawancara, ya. Kemudian di tenda pengungsian. Kemudian DS-nya mengatakan keluarga trauma untuk tidur di rumah. Yang berikutnya khawatir muncul gempa susulan. Ini yang paling banyak mendukung data untuk menegakkan masalah apa? Nah, ada manajemen lingkungan, ada yang lain? Hah? Apa? Cemas, ada yang lain? Atau manajemen lingkungan ada yang lain lagi? Ayo. Enggak ada? Mantap, atau yang lain? Ya, baik, kita lihat sama-sama jawabannya apa fungsinya. Cemas ya. Ya, jadi dari data kasus tadi yang paling mendukung ya, yang paling banyak mendukung datanya terkait dengan cemas. Meskipun tadi ada tidur ya, trauma untuk tidur, belum berarti tidurnya ketika di saat itu terjadi gangguan. Tapi kita lihat traumanya karena tadi khawatir itu istilahnya ya cemas, hampir mirip dengan cemas, khawatir. Ya. Jadi data yang paling mendukung dari kasus itu untuk menegakkan masalah adalah cemas pada anggota keluarga. Ya. Ditunjukkan adanya data khawatir muncul gempa susulan. Nah, ini data yang paling mendukung terkait dengan kasus yang ada. Jadi ini kebanyakan yang paling rumit ya menentukan masalah, menentukan diagnosa keperawatan. Nah, ini agak yang paling rumit ya. Ya, jadi kita perlu ya keterampilan analisa kasus ya. Analisa kasus. Jadi di kasus itu perlu kita jabarkan. Kasus ini kalau misalnya ditanyakan nanti diagnosanya, kita lihat untuk membuat diagnosa kan adanya problem. Di kasus ini masalahnya utamanya apa? Kalau sudah masalah ketemu nanti bisa tegakkan diagnosa. Ya. Setahu saya kalau di komunitas itu kebanyakan yang ditanyakan adalah masalah kesehatan utama ya. Meskipun ada pertanyaan diagnosa perawatan apa yang paling tepat, nah, misalnya ada begitu. Tapi pengamalan saya itu kebanyakan munculnya masalah keperawatan utama apa pada kasus di atas. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus bisa menganalisa kasus. Ya. Kasus ini data subjektifnya apa, data objektifnya apa, kemudian problemnya apa, etiologinya apa, sign-nya apa. Nah ini terkait dengan keterampilan analisa ya. Sehingga di sini menegakkan diagnosa kita perlu tahu rumusnya ya. Problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Ya. Problem itu apa? Problem adalah keadaan di mana merupakan gangguan, merupakan kelebihan atau kekurangan yang bukan normalnya. Juga problem itu di mana individu atau keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ya. Jadi yang dinamakan problem itu
suatu kondisi di mana individu atau keluarga atau kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, itu menjadi problem. Juga problem terjadi karena ketimpangan antara ya itu kondisi normal dengan dengan kondisi yang bisa abnormal, bisa lebih atau bisa kurang. Ya. Ketimpangan dari kondisi normal itu namanya problem. Kalau etiologi penyebab. Penyebab itu ya hal yang bisa menimbulkan masalah. Hal yang bisa menimbulkan masalah itu penyebab. Bisa dari lingkungan, bisa dari individunya, bisa dari hubungan individu dengan individu yang lain, atau bisa dari ketersediaan, misalnya ketersediaan nutrisi yang diperlukan oleh individu itu bisa menjadi penyebabnya masalah. Misalnya gangguan nutrisi, penyebabnya karena ya keluarga itu tidak ada nutrisi. Artinya apa? Kekurangan nutrisi keluarga itu. Karena memang jarang ada keluarga itu untuk nutrisi dimakan, itu yang menyebabkan gangguan nutrisi. Nah, itu etiologi penyebab. Kemudian sign itu adalah sign itu tanda. Sign atau simptom itu juga tanda. Itu merupakan DSDO. Ya. Jadi kalau kita menganalisa di kasus itu ada DSDO, berarti ini sign-nya. Ya, sign atau tanda atau simptomnya. Kalau di kasus tadi, di cemas tadi ada DS-nya. Keluarga mengatakan, nah ini. Nah itu karena DS. Ya. Sehingga untuk menganalisa sebuah kasus, di mana kasus itu nanti ujung-ujungnya pertanyaannya pada diagnosa keperawatan, kita harus bisa memetakan kasus itu mana yang menjadi problem, etiologi, dan sign. Sehingga kita bisa nanti memilih diagnosa yang utama yang sesuai dengan kasusnya. Baik, nomor 4 ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, soal saya hanya 4 ya. Ya, ini jawabnya A, D, D ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukupkan sekian ya. Untuk waktu yang tersisa nanti silahkan belajar mandiri. Untuk soalnya akan saya share ke siapa ya? Kemarin Yulita atau nanti tak share ke grup PN14. Ya, nanti kalau saya ada di situ nanti tak share ke grup itu. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan mau bertanya. Nggak ada. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.